Sebuah brand atau produksi gitu ya yang berbasis PO itu bukan berarti kami tidak pakai modal. Nah, yang kita hadapi sebagai produsen itu nggak semudah, ya nggak seindah yang terlihat di sosial media. Kenapa sih belum selesai PO yang sekarang terus ada lagi PO yang baru? Karena juga nih kita nggak dengan penjahit kicik yang banyak. Kadang kita misalnya open PO ini kan nggak setiap edisi itu overload. Kadang misalnya ada yang suka jadinya banyak, kadang ada yang nggak suka. Tentu mereka menunggu lagi model yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Uni kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah baik. Teh Hai gimana kabarnya? Alhamdulillah Ai juga baik nih Alhamdulillah. Kapan nikah Teh Ai? Waduh, nanti kita bicarakan perihal itu ya dah. Nah nih Uni, udah hari ini sama Ai kita akan kupas tuntas mengenai PO nih, perihal hukum dan pelaksanaannya. Gimana nih udah Uni? Oke? Oke. Nah kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaannya ya udah Uni. Nah yang pertama nih, Ai mau tanya, PO itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi PO itu adalah salah satu sistem penjualan ya, di mana kita mengerjakan produk-produk itu sesuai dengan pesanan dari pelanggan, gitu. Nah, jadi PO ini memang adalah sistem jualan Kicix semenjak pertama kali Kicix berdiri. Jadi PO ini memang kita mengerjakan produksi atau pesanan yang sesuai dengan pesanan pelanggan. Jadi di awal itu Kicix bikin foto produk, lalu foto produknya dan jelaskan spesifikasinya. Nah, lalu kita open PO, nanti pelanggan order, sesuai orderan pelanggan kita akan bikin seperti itu. Jadi itu dia pre-order. Nah, itu tadi dia ya mengenai sebenarnya PO itu apa sih. Nah, selanjutnya bagaimana hukum PO dalam Islam? Kalau hukum PO dalam Islam boleh ya. Ini sesuai dengan fatwa MUI tahun 2000. Jadi kalau PO itu bahasa MUI-nya adalah akad salam, seperti itu. Ada 4 komponen ya dalam akad salam ini. Yang pertama harus sesuai dulu spesifikasinya. Kita kan kalau pre-order ada foto produknya. Spesifikasi foto produk dengan yang kirimkan harus sama, seperti itu. Yang kedua, barangnya harus halalan toiban. Jadi kita nggak boleh jual yang haram, minuman keras seperti itu, kemudian najis itu nggak boleh. Kemudian alat tukarnya sama, yaitu rupiah. Kemudian nilainya juga sama, nggak boleh berubah. Dan yang terakhir adalah ketentuan waktu dan ridho antar pelanggan. Jadi ketika waktunya agak molor, itu sebenarnya boleh, asalkan pelanggannya ridho. Jadi seperti itu Teh. Tapi tentunya tetap ada estimasi, produksinya ya udah. Kita, iya. Nah, untuk PO ini sendiri tentunya kita ini karena Uda dan Uni tuh memang sudah menjalankan proses PO ini selama 7 tahun, alhamdulillah. Dan sampai sekarang kita masih tetap konsisten untuk open PO. Nah, cuman mungkin perlu digarisbawahi bahwasanya sebuah brand atau produksi gitu ya, yang berbasis PO itu bukan berarti kami tidak pakai modal. Nah, untuk PO itu kita pakai modal tetap ya. Udah tidak memakai modal dari pelanggan gitu. Maksudnya bukan modal itu bukan dari uang yang pelanggan transfer gitu, tapi kita berdua juga sudah memiliki modal. Karena apalagi kalau sudah partai besar ya udah yang produksinya sudah ribuan bahkan puluhan ribu, itu kita memang harus untuk nyetok bahannya dulu terlebih dahulu, karena bahan yang dipesan juga ke pabrik. Untuk ke pabrik itu kita memang ada minimal order, nggak bisa ordernya cuma 1 roll seperti itu. Jadi itu modalnya memang di awal emang harus disiapkan. Jadi jangan sampai salah sangka bahwasanya kalau misalnya oh dia kan open PO berarti modalnya dari dari pelanggan yang udah ikutan PO, itu salah besar. Karena kalau untuk yang sudah partai besar seperti itu memang harus modalnya bahkan lebih besar, karena memang kita menyediakan karyawan ratusan orang. Lalu untuk mesin jahit, kalau kita kan emang kalau untuk Kicix itu semua brand di bawah naungan Kicix kita produksi sendiri, dan semua penjahit-penjahit itu intern dari Kicix, otomatis mereka juga kita beri gaji yang memang itu kita
harus udah persiapan Udah yang persiapan matang dan gitu modal ya, sebelumnya gitu sudah ya. ada modal yang sangat besar. Jadi jangan dikira itu nanti kalau misalnya terjadi keterlambatan atau gimana ya Ayah, jangan sampai nanti ngomongnya itu menusuk gitu ya. Kicix kok PO kita kan udah bayar di awal gitu dan lain sebagainya, kita udah bayar di awal berarti kemarin Kicix di modelin kita gitu. Jangan sampai kayak gitu, seperti itu. Jadi lebih baik kita jelaskan di awal karena kami sudah membangun brand ini selama 7 tahun dan kita juga sudah punya modal seperti itu. Jadi untuk bikin proses PO itu juga pastinya butuh modal dan panjang perjuangannya. Nanti akan Uni jelaskan. Nah, baik. Nah, jadi intinya tadi kalau di hukumnya halal, yang paling poin utamanya itu ada di ridho sama ridhonya. Karena segala macam akad itu intinya adalah ridho sama ridhonya. Selama ridho itu insya Allah halalan thayyiban seperti itu. Nah, alhamdulillah itu mengenai hukum dan akad PO dalam Islam ya. Nah, selanjutnya nih, Ai mau tanya lagi mengenai kelebihan dan kekurangan dari PO. Siapa yang jawab? Itu Uni ya kayaknya. Iya, makanya. Nah, jadi karena memang ya, karena Uni tuh sudah alhamdulillah lumayan lama ya berkecimpung di jualan online seperti itu. Udah pernah juga coba kita produknya ready stock. Nah, kalau ready stock itu memang kita semua butuh modal ya kan. Nah, ready stock kita memang bikin produk yang udah jadi, dan memang kendalanya ready stock selama ini itu tuh setiap kali Kicix ready stock itu rebutan, selalu rebutan dan banyak yang nggak kebagian seperti itu. Nah, kenapa alasannya Kicix open PO itu tuh memang kelebihannya agar kita bisa menampung semua orderan pelanggan. Jadi pelanggan mau size apa, warna apa, terus request size juga bisa. Jadi itu dia kelebihan kenapa kita masih konsisten untuk open PO. Karena kalau PO kita memang memproduksi yang sesuai dengan pesanan pelanggan saja. Jadi gitu. Itu bedanya dengan ready stock. Jadi kalau ready stock harus rebutan, harus mantengin, dan gak jamin stoknya ada karena kan memang variannya banyak. Kadang bahkan dalam satu koleksi warnanya ada sampai 30 warna. Nah, kalau untuk nyetok kan itu memang jadi bingung kan, nanti mau nggak tahu, kita nggak bisa tahu nih prediksi warna yang bestseller yang mana seperti itu. Lalu untuk size kerudung juga Kicix punya banyak, dari size M sampai jumbo yang bercadar kita juga punya. Style pet juga ada style 1 plus, style 2, lalu non pet itu udah beragam banget. Lalu untuk size baju juga dari XS sampai XXL kayak gitu. Nah, kenapa Kicix memang PO seperti itu? Agar bisa menyenangkan pelanggan sebenarnya, agar mereka bisa sarimbit keluarga, anak, ibu, kakek, nenek semuanya bisa pakai Kicix seperti itu. Terus agar mereka juga bisa pilih warna dan nggak worry gitu, nggak worry untuk nggak kebagian, karena memang kita kalau PO itu kan kita bisa persiapkan ya udah ya sesuai dengan pesanan pelanggan. Nah, kalau untuk ready stock kan kelebihannya tuh berebut. Contohnya pas Ranah Minang ini kemarin kita bikin ready stock dan itu banyak nggak kebagian gitu. Padahal rasanya kita udah bikin stok banyak ya udah ya rasanya. Tapi kan itu kita memang nggak bisa prediksi ya. Kadang misalnya kita udah bikin banyak, kadang memang laku gitu, kadang dibikin banyak, kadang nyisa, kita juga nggak bisa prediksi seperti itu. Nah, kemarin pas Ranah Minang kita udah bikin ready stock, tetapi ujung-ujungnya pada minta PO dan lagi. Nah, ini dia makanya kelebihan dari PO dan kekurangannya. Kekurangan dari PO ini tentunya itu nunggu lama kalau di Kicix. Jadi kalau memang kenapa sih Kicix tuh PO-nya lama banget, karena memang kita produknya itu bergaransi 100% dan kita memang menjaga kualitas ya Ruda ya. Untuk produknya QC itu 3 kali penyaringan untuk quality control kalau untuk produk brand Kicix, karena memang kita berusaha banget untuk berikan yang terbaik ke pelanggan, dan pelanggan juga bisa komplain. Tentunya Kicix bukan brand yang sempurna, yang pastinya kalau komplain tentu ada ya, misalnya kita ada kurang-kurang atau gimana, misalnya namanya manusia yang bekerja tentu tidak bisa sempurna seperti itu. Jadi misalnya nih ada human error gitu. Makanya kita ada garansi produk. Jadi udah beli Kicix tuh
nyaman sih, aman gitu. Karena memang walaupun nunggu lama tapi kita berusaha memberikan kualitas yang baik dan produknya bergaransi 100%. Itu ya kelebihan dan kekurangan PO. Kalau misalnya kelebihan PO itu kita bisa request, kita lebih tenang, maksudnya ya lebih tenangnya dapat kebagian gitu. Kalau ready stock harus berebut, nggak jamin dapat. Kadang misalnya mau sarimbit dapat dress dewasanya, kemejanya nggak dapat. Terus anaknya yang mau size-nya udah pada habis, misalnya pelanggan misalnya order size 3 tahun, ternyata stok kicik yang 3 tahun udah habis, tinggal adanya size 6 tahun kan gitu ya. Kita nggak jamin gitu bisa ada. Nah, makanya kita sistemnya PO dan kelebihan kekurangannya seperti ini. Kalau kekurangannya yaitu nunggunya lama dan harus bersabar. Iya. Nah, selanjutnya nih, estimasi pengerjaan PO berapa lama nih udah Uni? Nah, untuk brand Kicik Kisi di naungan kita ya udah ya. Itu untuk proses PO itu proses pengerjaannya 4 sampai 10 minggu atau lebih sesuai sikon. Kicix berusaha kirim cepat, bahkan kirim lebih cepat dari estimasi, tapi kita tidak bisa janji karena tergantung sikon yang ada seperti itu. Karena begini, mau dijelaskan dulu ya nih Ayah, bahwasanya kalau untuk produk PO itu kan kita memang membuat atau memproduksi sesuai pesanan pelanggan, dan memang kita misal nih udah masuk data orderan, lalu baru kita bikin yang sesuai dengan data orderan tersebut. Nah, kalau misalnya di depan nih pas kita mau produksi itu kan kita nggak bisa prediksi ya bakal lancar terus, karena kita nggak bisa mastiin, karena itu kuasa Allah. Kita bisa berdoa dan berusaha sekuat tenaga. Makanya ini kita infoin pahit-pahitnya dulu, bahwasanya kalau bikin PO tuh seperti itu. Jadi jangan kira mungkin orang di luaran sana, oh Kicik PO gitu, kita order terus Kicik bikin lancar semuanya langsung kirim. Nah, yang kita hadapi sebagai produsen itu nggak semudah ya, nggak seindah yang terlihat di sosial media. Tentu kalau di sosial media yang kita info yang baik-baik, yang indah-indah, yang bagus-bagus ya Ayah, tapi di belakang layar kita yang ngeproduksi itu kita memang berusaha banget memberikan yang terbaik untuk pelanggan. Bahkan kita lembur, semua tim siang malam bekerja agar bisa memberikan yang terbaik, agar bisa kirim tepat waktu. Nah, untuk sekarang mulai PO-nya Kicik yang sekarang, kita itu ngasih estimasi pas kita open PO tuh 4 sampai 10 minggu atau lebih sesuai sikon. Nah, untuk estimasi tanggal pengirimannya kapan itu akan keluar ketika PO sudah di close. Kenapa? Karena selama ini Uda dan Uni memang biasanya kita open PO terus kita kasih estimasi tanggal kirim sampai gini. Kadang-kadang kita memang ternyata PO-nya overload gitu, yang harus merepeat bahan lagi, terus memang harus pelanggan tuh pada mau tolong dong misalnya dikerjain gitu, kita mau pakai Kicix kayak gitu, sehingga kan tentu estimasinya nggak sesuai gitu ya dengan perencanaan awal. Makanya sekarang kita memang infoin dulu nih estimasi 4 sampai 10 minggu. Cuman kalau untuk estimasi yang fix untuk tanggal pengirimannya rentang tanggal berapa sampai berapa akan kita infokan setelah PO-nya di close. Jadi setelah tahu berapa jumlah orderannya, terus kita juga bisa merencanakan ini gimana, terus plan B-nya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gimana ya udah ya, sehingga kita baru bisa ngasihkan estimasi. Tentunya untuk PO ini harus ridho sama ridho. Nah, oleh sebab itu Kicix itu memberikan sebuah rules ikut PO Kicix. Jadi sebelum ikutan PO Kicix pastikan dulu sebelum transfer itu baca rules PO-nya Kicix. Nah, rulesnya ini ada 7 rules ya yang udah Uni rangkum seperti itu, yang mana untuk pelanggan-pelanggan yang mau ikutan PO Kicix wajib baca dan pahami rules ini sebelum ikutan PO agar kita enak sama enak, ridho sama ridho. Karena memang kalau sistem PO kita memang ridho ya sama ridho, enak sama enak, pelanggan juga enak, Kicixnya juga enak seperti itu. Nah, rulesnya ini kita udah sebar ke semua distributor dan pelanggan retail juga. Jadi sebelum ikutan PO kita kirim rules, baca dulu, dan kalau sudah paham, sudah sudah sesuai gitu baru transfer. Jadi untuk yang nge-transfer itu berarti dianggap sudah sudah paham dan sudah setuju dengan rules PO-nya Kicix. Jadi kita ada ketentuan khusus ya udah. Nah, seperti itu Apa perlu dibacain rules-nya? Boleh dibacain. Boleh dibacain ya.
Nah, ini mungkin Uni mau jelasin dulu rules-nya ini. Kenapa kita membuat rules ini? Karena memang kita sudah berpengalaman di Open PO ya udah ya. Nah, kita pengennya memang ke depannya kita bisa lebih memberikan servis yang terbaik untuk pelanggan. Akhirnya keluarlah rules PO ini yang sudah Uda dan Uni rangkum untuk pelanggan-pelanggan setia Kicix. Nah, rules-nya seperti ini. Wajib baca sebelum ikut PO Kicix. Sebelum admin infokan totalan dan invoice, mohon baca rules berikut ini ya sayang. Proses PO tidak jamin lancar setiap saat. Mungkin saja ada faktor X saat proses produksi di lapangan. Nah, ini tuh mungkin udah bisa jelasin ya udah ya, pengalaman-pengalaman udah selama ini Open PO. Kita udah mulai dari Sasade, Adikara, sampai Ranah Timur, sampai sekarang Minang, lalu ada rempah seperti itu ya. Ya udah, bahwasanya untuk proses produksi di lapangan itu tidak selalu lancar mulus. Kadang ada faktor X. Boleh dijelaskan udah? Iya, faktor X-nya banyak ya. Yang pertama mungkin bisa jadi ada salah model gitu ya. Salah cutting seperti itu. Kemudian tenaga kerja pada tidak mau mengerjakan, misalnya sakit, gitu ya. misalnya Sakit, gitu. mesin rusak. Pokoknya intinya kalau faktor X itu di lapangan memang banyak banget ya yang tiba-tiba di hari itu. Kayak kemarin juga waktu PSBB kita juga dilarang untuk pergi misalnya ke pabrik seperti itu ya. Pabrik tutup sehingga bahan-bahan untuk produksi misalnya kita harus nunggu dulu, kita harus kasih tahu dulu dan janjian. Yang seperti itu sangat banyak terjadi di lapangan. Itu namanya faktor X. Jadi itu kita nggak bisa ngepastiin fix lancar terus. Tapi tentunya Kicix berusaha banget karena ini memang kita servis ke pelanggan ya udah. Tentunya kita nggak mau pelanggan tuh kecewa. Kita pengen banget berikan yang terbaik. Cuman ini memang kita infoin pahit-pahitnya dulu agar mengerti, agar jika terjadi sesuatu nanti kalau misalnya kita lagi Open PO, pelanggan tuh udah ngerti apa yang sudah kita infokan pahit-pahit di awal ini, karena yang kita lalui itu nggak semudah yang dibayangkan karena prosesnya sangat panjang. Nah, Kicix itu tidak bisa janji lancar terus karena kita nggak bisa prediksi proses produksinya, tergantung sikon, situasi dan kondisi. Kami selalu berusaha dan berdoa kepada Allah agar lancar. Mohon doanya Syalihat. Nah, berikut rules PO Kicix ya Syalihat. Mohon maaf kami hanya menerima pelanggan yang ikut PO dan setuju dengan rules berikut ini ya Syalihat. Jadi udah Uni tekankan, kami hanya menerima PO dari pelanggan yang memang udah setuju dengan rules pahit-pahit ini dulu nih. Karena kalau misalnya nggak siap dengan pahit-pahit, Uni sarankan mungkin jangan dulu ikutan PO, bisa beli produk ready stock Kicix seperti itu. Jadi kalau untuk PO memang pelanggan yang sabar. Yang pertama, sabar menunggu, tidak terburu-buru ya Syalihat sayang. Kedua, proses produksi 4-10 minggu atau lebih sesuai sikon. Yang ketiga, ridho jika nanti saat estimasi pengiriman ternyata qadarullah paketnya ada kurang-kurang karena reject atau karena faktor X lain dan Kicix harus bikin baru lagi dan dikirim menunggu paket yang lengkap. 4. Ridho jika ternyata selesai produk yang diproduksi molor atau lewat dari estimasi perencanaan. Yang pasti Kicix amanah akan kirim paket yang sesuai dengan yang dipesan. Nah, tentunya kalau untuk ini kita udah kasih estimasi ternyata molornya jauh, tentu kita akan tanya ke pelanggan. Dan kalau misalnya kita juga akan memberikan yang terbaik ya udah, seperti kompensasi misalnya sewaktu PO rempah ya udah ya. Tapi tentunya ini kita infoin dulu pahit-pahitnya saja gitu. Nah, di atas adalah kemungkinan terburuk PO. Kicix akan berusaha berikan yang terbaik dan akan kirim produk sesuai estimasi, bahkan lebih cepat insya Allah. Harapannya Kicix bisa kirim cepat, tapi Kicix nggak bisa janji lancar terus. Ada kemungkinan molor karena basis PO sangat rumit. Yang kita kerjakan pesanan sesuai pesanan pelanggan saja, bukan ready stock. Kadang ada miss data, reject bahan, salah-salah produksi, human error karyawan dan lain-lain. Harap mengerti karena yang bekerja bukan robot melainkan manusia. Maaf ya Syalihat, ini Kicix info pahit-pahit dulu ya sayang. Nah, yang keenam, harga PO adalah harga promo diskon. Nah, itu harganya berbeda jika sudah close PO. Jadi kalau sudah close PO atau sudah DB-DB pada nyetok, itu harganya kembali normal. Sudah tidak kita pakai harga promo PO lagi. Jadi kalau mau ikutan PO dengan harga yang diskon lebih hemat, harus ikutan PO. Jadi kalau sudah ready, apalagi ready stock di butik, itu harganya harga kembali normal. Jadi itu.
Nah, jika PO overload yang mengharuskan Kicix repeat order bahan ke pabrik, maka warna bahan dengan warna yang sebelumnya yang di stok Kicix nggak jamin sama persis. Bisa jadi akan beda seulas, kadang bisa sama, kadang bisa saja nggak sama, karena ini mesin pabrik yang bekerja dan nggak jamin bisa sama persis banget. Karena Kicix pun nggak bisa komplain ke pabrik, ini udah ketentuan pabrik bahan, akan berbeda seulas atau selayang. Dan ini tidak bisa komplain ya, tapi insya Allah Kicix usahakan sama, cuma kita info pahit saja dulu ya. Biasanya ada yang sama persis, ada yang beda seulas. Disarankan kalau mau sarimbit langsung pesan, jangan pisah-pisah kloter agar warna sama. Jadi begini, jadi Kicix itu sebelum PO bukan berarti kita nggak nyetok bahannya. Jadi bahan tuh udah di stok dulu, minimal order ke pabrik, seperti yang udah Uni ceritakan di awal. Kalau kita udah main partai besar itu udah nyetok bahannya tuh puluhan ribu yard seperti itu. Nah, ketika misalnya overload nih, misalnya bahan yang sudah kita stok ternyata pesanan yang masuk melebihi dari bahan yang udah kita stok, sehingga kita harus repeat bahan lagi ya udah ya ke pabrik. Nah, ketika mau nge-repeat bahan itu, nah kita nggak bisa jamin bahwasanya warna bahan yang udah di stok di awal dengan warna bahan di repeat selanjutnya itu sama persis. Kadang dia itu ada beda seulas, maksudnya nama warnanya sama tapi kayak tonnya itu kita nggak bisa pastiin sama persis, karena ini memang udah ketentuan kan mesin kan, dan pabrik juga kita nggak bisa komplain karena itu yang kerja kan mesin seperti itu. Jadi warnanya itu, tapi pengalaman Kicix itu memang ada yang sama persis ada, tapi yang pahit-pahitnya memang ada yang nggak sama. Jadi yang seperti ini itu kita nggak bisa dikomplain seperti itu. Jadi kita jelaskan aja di awal-awal ya udah ya, biar nanti terjadi. Kadang gini, pelanggan Kicix itu pas kloter 1 misal order cuman dress dia aja sama nah pas Kicix open PO misalnya kloter 2 baru kepikiran sarimbitan seperti itu. Nah, sehingga pas yang ikutan kloter 1 sama yang sarimbit tuh nanti kan beda bahan gitu ya produksinya, sehingga nanti pas datang kadang ada beda seulas nggak sama persis. Nah, itu nggak bisa dikomplain. Makanya Uni sarankan lebih baik langsung aja order sekalian tok gitu, biar nanti dia kloternya sama gitu, jadi sama gitu ya udah ya senada gitu. Itu sih sarannya dari kami, karena untuk warna ini kita tidak bisa dikomplain seperti itu. Nah, selanjutnya ini mohon maaf, Kicix tidak terima pelanggan yang berkata kasar. Jika ingin komplain, mohon dengan kalimat yang santun dan sopan. Kita bermuamalah dengan baik sesuai dengan ajaran Islam, dan pelanggan Kicix kebanyakan muslimah yang tahu dengan sopan santun. Jika ada komplain dengan cacian makian, ngata-ngatain yang gak enak, berkata kasar, maka mohon maaf, kami tidak akan layani dan proses komplainnya. Kicix tidak terima komplain di depan publik umum atau di kolom komentar. Maaf jika komplain depan publik akan kami blacklist atau blok. Jadi ini mending kita jelaskan baik-baik. Kalau misalnya nih, karena kan kalau order juga nggak di komen ya, maksudnya nggak diumumkan ke publik kalau dia order ke Kicix, kan kita juga lewat chat kan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada komplain juga lewat chat, jangan sampai di kolom komentar jelek-jelekin, jatuh-jatuhin seperti itu. Nah, kita sama-sama udah sama-sama enak ya udah ya, kalau mau komplain tentu menggunakan bahasa yang santun, yang baik gitu, yang enak sama enak, dan bisa langsung japri lewat chat atau DM seperti itu. Nah, dan Uni berusaha banget tentunya kita berikan yang terbaik agar pelanggan nggak komplain ya udah ya. Tapi tentunya ini kan kita jualan baju muslim, muslim. Kita orang yang agama gitu lah ya, agama Islam yang mengajarkan kebaikan, keramah tamahan, sopan santun. Nah, tentunya untuk pelanggan-pelanggan Kicix yang komplain, mohon menggunakan bahasa yang baik, jangan ngata-ngatain, jangan kasar, jangan keluar kata-kata kotor. Mohon maaf kalau ada yang bakalan kayak gitu, kami nggak mau nerima PO orderannya, mending nggak usah ikutan PO Kicix. Ini kita baik-baik aja ya udah ya. Karena kita seriusan Uni kayak aduh kok kadang ya misalnya nih telat ya udah ya, telat misalnya kan PO-nya. Terus
kayak dia ngata-ngatanya tuh kasar banget kayak gitu loh. Nggak perlulah diinfoin di sini. Tapi kata-katanya tuh nusuk, padahal kan muslimah gitu, sama-sama orang Islam. Apa nggak bisa sabar gitu? Apa nggak bisa maksudnya menyampaikan dengan kata-kata yang baik, jangan nusuk seperti itu. Ya Uni sih angkat tangan kalau ada pelanggan yang kasar, mending nggak usah ikutan PO Kicix, dan Uni nggak mau layanin gitu aja sih. Maaf ya kalau yang ini memang Uni tuh kayak aduh, maksudnya maksudnya Uni bangun Kicix ini maksudnya untuk kebaikan semua orang gitu kan ya, yang bergantung di sini ada banyak orang kayak gitu. Kita memang menjaga banget nama baik Kicix, tapi jangan sampai dengan salah satu sedikit aja salah kita dihinanya, caci makian habis-habisan. Karena yang Kicix produksi itu puluhan ribu packs kalau lebaran ya udah ya. Sekali PO itu banyak yang ikutan PO. Jadi misalnya wajar sekali rasanya jika ada yang kurang misalnya atau yang telat seperti itu, karena memang kita nggak bisa maksudnya kita apa ya udah, yang bekerja kan manusia ya udah ya, kadang ada human error kayak gitu. Jadi mohon dimengerti seperti itu. Lain halnya kalau Kicix cuma produksi misalnya 100 piece, 10 piece seperti itu. Yang kita produksi ini puluhan ribu, jangan sampai gara-gara satu kesalahan rusak susu sebelanga gitu. Maksudnya yang kita produksi tuh puluhan ribu. Terus misalnya ada beberapa paket yang maksudnya telat kayak gitu ya udah, terus langsung dicaci maki habis-habisan, jangan sampai seperti itu. Jadi tolong kata-katanya bisa lebih ramah lagi seperti itu. Kami juga ya tentunya kami juga udah tahu dengan konsekuensi PO ini konsekuensinya, tapi ya kami mau mengedukasi aja sih pelanggan-pelanggan yang mau ikutan PO di Kicix. Ini nih pahit-pahitnya, biar nanti kedepannya kita enak sama enak, tidak terjadi apa ya kata-kata yang nggak diinginkan keluar gitu ya udah ya, seperti itu. Iya. Kembali lagi tadi ke akadnya, yaitu ridho sama ridho. Ketika nggak ridho nggak apa-apa, tapi sampaikan dengan baik. Dan kita pun siap kok, kita langsung juga lakukan apa gitu, misalnya pengembalian dana, refund, atau kompensasi dan lain-lain. Iya bener banget itu. Kayak misalnya dengan pengalaman-pengalaman kita, kalau memang misalnya lewat dari estimasi nggak ridho pelanggannya, kan bisa disampaikan baik-baik. Kita juga akan kita siap refund ya udah ya, karena memang kalau memang nggak ridho, bahkan kita juga siap kasih kompensasi ya udah ya, karena memang kan ini di luar kuasa, tapi tentunya kita berusaha agar tepat waktu seperti itu. Cuman memang harus disampaikan dengan baik-baik, jangan sampai ngata-ngatain gitu yang nggak enak, sampai menusuk banget di hati, sampai keinget-inget sama Uni. Mohon maaf banget, Uni nggak terima pelanggan yang kalau mau komplain dia kasar. Nggak usah, di blacklist aja, nggak usah ikutan PO Kicix gitu. Iya. Udah habis peraturannya yang? Sudah. Tunggu bentar, ada ini sih. Soalnya ini tuh agak apa ya, walaupun ya memang ini itu tuh kayak karena udah lama sih ya ikutan open PO. Bahkan dulu tuh waktu pas awal-awal Uni open PO, Uni telat karena Uni sakit tifus, terus Uni telat ngirimin. Bahkan Uni dikatain penipu juga pernah. Memang Uni udah kuat sih ya, maksudnya udah ya itu udah konsekuensi open PO. Cuman mungkin di sini karena kita lagi bikin YouTube ini, mungkin biar lebih ini ya udah ya, biar lebih pelanggannya lebih teredukasi dengan gimana sistem PO, agar nggak keluar lagi gitu loh kata-kata yang tidak diinginkan. Karena alhamdulillah kami juga apa ya udah sangat bertanggung jawab ya udah ya, maksudnya kita sangat-sangat bertanggung jawab kalau misalnya terjadi apa-apa, dan kami juga bukan hidup dari hasil nipu kayak gitu. Kami juga ingin keberkahan dari Allah ya udah ya, agar semuanya lancar dan bermanfaat tentunya. Nah, yang ketujuh, semua produk Kicix bergaransi 100% dan berkualitas insya Allah. Alhamdulillah Kicix udah 7 tahun open PO dan kami amanah dan selalu bertanggung jawab insya Allah. Review testimoni bisa dicek di akun Kicix Lovers. Jadi lihat aja testimoni produk Kicix tuh bagaimana, bisa cek di akun Kicix Lovers. Dan boleh klik link YouTube. Jadi nanti Uni akan ngirimin nih link YouTube yang sekarang untuk ditonton sama pelanggan-pelanggan sebelum ikutan PO Kicix. Nah, kami akan ceritain tentang gimana perjuangan bikin produk PO ini, karena memang nggak semudah yang dibayangkan ya udah ya. Nah, kita bakalan kasih link YouTube-nya untuk ditonton dulu. Nah,
Ini dia, rules ini berlaku untuk semua pelanggan Kicix ya. Jika sudah setuju, baru boleh transfer ya. Saya lihat invoice-nya. Jika tidak setuju dengan ketentuan di atas, maka tidak usah transfer. Jadi, yang transfer berarti itu setuju dengan rules PO Kicix ini. Seperti itu. Jadi, transfer sama dengan berarti otomatis dianggap setuju dengan rules PO di atas. Terima kasih, saya lihat. Gitu ya, udah rulesnya yang sudah kita kita rancang. Mungkin ini memang kita info pahit-pahit, nggak masalah. Mungkin yang ikutan PO jadi sedikit atau berkurang seperti itu karena ribet banget sih Kicix gitu misalnya. Tapi ini demi kebaikan Kicix, Uda dan Uni, demi kedepannya Kicix. Jangan sampai gara-gara kami misalnya kita terima orderan pelanggan yang tidak teredukasi gitu, orderan bisa banyak berlimpah ruah, tapi nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pelanggannya nggak ngerti gitu loh. Jadi nanti Kicix yang sudah kita bangun susah payah jaga nama baiknya bisa hancur lebur dengan seketika dengan satu kali PO yang misalnya PO-nya bermasalah. Makanya kami ambil langkah ini, kami jelaskan PO itu gimana, pahit-pahitnya gimana, rules PO di Kicix gimana, agar nanti kita kedepannya enak. Kalau misalnya terjadi sesuatu atau gimana, kita sama-sama enak, pelanggan sudah mengerti gitu. Yang pasti Uda dan Uni pasti bertanggung jawab. Kami bisa lihat ya profil di Instagram kita juga, Instagram Kicix juga centang biru, dan Uni juga sudah centang biru. Saya belum. Ya, nanti sabar. Semoga udah segera centang biru ya. Nah, tentunya kami amanah insya Allah dan berusaha banget tidak mengecewakan pelanggan gitu. Jadi kita backgroundnya kita teman-teman pasti udah tahu ya, Kicix sama Uda dan Uni seperti itu. Jadi bukan abal-abal kayak gitu, dan kita juga sudah berpengalaman. Jadi gitu selama ini juga alhamdulillah produk PO itu sebagian besarnya 98% lebih itu kita memang terkirim tepat waktu. Tepat waktu pastinya. Memang ada 2% beberapa gitu ya yang memang kadang-kadang ya udah ya, kadang pas lebaran sih ya. Lebaran sih gitu. Emang ini yang menjadi tantangan itu pas lebaran ya udah ya, karena memang orang pada mau pakai lebaran. Kalau misalnya hari-hari biasa yang nggak lebaran biasanya on time terus ya udah ya. Jadi memang ini kan kita infoin pahit-pahit, karena kalau misalnya open PO juga nih ya udah, kita lebaran tahun depan dan lebaran ke depannya itu memang lebih lama lagi, maksudnya lebih cepat keluarinnya. Dan kita ada strategi juga ya. Iya, strateginya selalu kita evaluasi tiap tahun ya udah ya. Ya tentunya Kicix juga mau berkembang, mau bisa bermanfaat bagi banyak orang, buka lapangan pekerjaan. Tentunya kita juga berusaha agar Kicix bisa maju terus ya udah. Tapi tentunya itu tuh kita pakai trial dan error. Kita maksudnya kita berusaha learning by doing ya udah ya. Dari pengalaman. Makanya kayak sekarang nih kita ngeluarin video YouTube kayak gini menjelaskan, ini juga dari pengalaman, dari pengalaman PO gitu, pengalaman PO rempah ya udah ya. Yang memang ada 2% yang telat ya udah ya. 2% dari 98 dari 100% 2%. Emang nggak banyak kok gitu, karena yang kita produksi kan puluhan ribu piece gitu. Nah, jadi emang kita memang pengen jelasin pahit-pahitnya dulu aja. Seperti itu. Seperti itu kira-kira. Oke. Nah, itu tadi estimasi pengerjaan PO dan panjang ceritanya. Ya. Lengkap banget ya udah Uni ya. Nah, selanjutnya nih, Ai pengen tanya, proses yang dilakukan oleh Kicix nih dari awal PO sampai proses pengiriman itu ada melalui tahap-tahapan apa aja nih udah? Itu banyak tahap-tahapannya, Ai. Jadi ada 3 ya kita baginya. Pertama pra PO itu ngapain aja, kemudian PO dan prosesnya seperti apa, nanti juga after PO seperti apa. Kita dengerin yang pra dulu dari Uni ya. Nah, kalau untuk pra PO ya itu sebenarnya kan apa ya? Ya persiapan lah ya, kayak misalnya kita foto produk, bikin konten dan lain-lain sebagainya, nyiapin desain-desainnya, terus nyiapin bahan-bahan dan lain sebagainya, itu kan harus kita siapkan betul-betul ya sebelum kita bisa open PO. Jadi sebelum open PO tuh emang kita sudah ngukur kemampuan diri, bahannya ada nggak, yang ngerjain ada nggak gitu kan, terus memang sanggup nggak kita nih untuk ngerjain ini seperti itu. Jadi kita udah ukur seperti itu, foto produk dan lain sebagainya. Yang pastinya sih PO itu bukan berarti tidak punya modal. Jadi memang bahkan modalnya harus disiapkan lebih ya udah ya. Karena misal nih kita PO, kita nggak
nggak tahu pasti nanti ke depannya kalau misalnya lancar atau enggak. Kalau misalnya terjadi kendala, misalnya salah cutting semuanya, salah model, yang harus udah Uni harus beli lagi bahan, otomatis kan kita nyiapin modalnya berkali-kali lipat ya udah. Belum lagi kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya gagal produksi yang harus nge-refund uang pelanggan, jadi itu memang kita harus persiapannya lebih kuat sebenarnya, dan resikonya juga lebih besar seperti itu ya udah ya. Nah, pertanyaan terakhir nih udah Uni, kenapa belum selesai PO yang satu tapi sudah ada PO yang baru? Baik, jadi di Kicix itu kan kita punya pos masing-masing ya. Jadi yang ngerjain jahit PO ini siapa, kemudian yang finishingnya siapa, yang QC-nya siapa. Nah, ketika jahit ini beres, kemudian masuk ke bagian finishing dan QC, tentunya kita harus ada kesinambungan ya di pos yang bagian jahit ini. Tentunya itu akan masuk PO yang baru, seperti itu kira-kira. Ya, jadi gitu ya alasannya kenapa sih belum selesai PO yang sekarang terus ada lagi PO yang baru. Karena juga nih kita nggak dengan penjahit kicik yang banyak, kadang kita misalnya open PO ini kan nggak setiap edisi itu overload. Kadang misalnya ada yang suka jadinya banyak, kadang ada yang nggak suka, tentu mereka menunggu lagi model yang baru. Nah, ketika yang itu sedangkan kita kan sudah nyiapin ya penjahitnya masing-masing, sehingga kita open PO lagi produk yang baru, tentunya dengan timeline yang sudah kita rencanakan. Karena seperti yang udah bilang tadi, bahwasanya proses produksi itu tidak sebatas dengan jahit saja gitu loh. Jadi penjahit itu nggak jahit aja. Jadi kalau misalnya udah selesai jahit kan ada finishing, otomatis penjahitnya lagi kosong. Nah, lagi kosong ini masuk lagi PO produk yang selanjutnya. Itu dia alasan kenapa PO yang ini belum selesai kirim, kita open PO lagi, dan kita juga butuh untuk kesinambungan gitu ya, kesinambungan apa namanya ya, pekerjaan ya udah ya, karena yang operasional karena kita harus bayar gaji, operasional semuanya harus berjalan terus seperti itu, berjalan dan tentunya kalau tidak ada open PO atau tidak ada penjualan ya itu tidak bisa jalan. Nah, ini alasannya, dan nggak bisa kalau misalnya kenapa sih nggak nunggu dulu yang ini selesai, nggak bisa. Itu udah dari dulu Kicix seperti ini, udah dari 7 tahun yang lalu kita sampai sekarang, dan ini dia alasannya. Jadi mohon dimengerti, kami nggak bisa kalau misalnya nunggu dulu PO yang ini selesai kirim tok semuanya terus baru buka PO lagi, karena open PO pun membutuhkan waktu bahkan sampai 10 hari kan. Kita marketing saja, karena nanti ada proses rekap juga ya udah ya, proses QC bahan dan lain sebagainya, itu PO-nya panjang. Itu alasannya. Dan Kicix juga sebagai brand busana muslimah syar'i yang memang kita menjaga keeksklusivitasan. Maksudnya keeksklusivitasan di sini ya produknya nggak itu aja, tentunya setiap bulan ada variannya, ada varian yang kita hadirkan. Ya masa kita open PO, misalnya open PO ralin aja terus open PO sampai berbulan-bulan, nggak mungkin kan. Tentunya harus ada varian yang lain juga seperti itu gitu. Nah, alhamdulillah banget hari ini kita udah kupas tuntas mengenai PO Kicix bersama Uda dan Uni. Makasih banyak buat waktunya Uda, Uni, dan penjelasannya udah lengkap banget. Sama-sama Ai, semoga nih Ai, teman-teman, sahabat-sahabat, pelanggan-pelanggan atau calon-calon pelanggan Kicix yang mau ikutan PO Kicix ini bisa tercerahkan, teredukasi dengan perjalanan yang kita ini ya udah ya, yang kita alami ini dengan proses PO yang panjang sebenarnya, maksudnya rumit gitu, nggak semudah yang dibayangkan seperti itu. Iya, kita selalu berusaha memberikan yang terbaik gitu ya ke pelanggan. Karena sejujurnya kalau diceritain pengalaman kita dari open PO dulu ya udah sampai sekarang itu jatuh bangun, nggak lancar terus, bahkan kami rugi ratusan juta juga ada yang maksudnya ya udah pernah kita rugi juga ya udah ratusan juta. 2 tahun yang lalu ya. Waktu pas batik Adhikara waktu itu kita pernah salah produksi gitu, rugi jadinya. Jadi memang ini emang tantangan, konsekuensi, dan tentunya kami berdua kita bakalan ini ya udah ya bakalan tanggung jawab, bakalan berusaha banget berikan yang terbaik untuk pelanggan. Dan tentunya udah selaku CEO Kicix, karena ini ya Uni mau jelasin kalau misalnya nih kalau di
publik atau di Instagram itu Uni yang megang marketing gitu. Uni suka posting-posting, misalnya posting-posting paket banyak, itu Uni kan marketing ya. Jadi kalau misalnya di belakang layar yang ngurus produksi itu udah. Jadi nanti kalau misalnya nih mau nanya-nanya paket, mau nanya-nanya ini kapan dikirim dan lain sebagainya, bisa DM Uda Rosi Andreas aja gitu ya. Tanyain aja ke Uda seperti itu, karena kalau Uni basisnya memang kreatif kayak desain, terus video foto-foto gitu yang emang untuk marketinginnya. Tapi kalau untuk produksinya itu dipegang sama Uda. Iya, jadi tim produksi dan lain-lainnya insya Allah saya yang pegang. Karena Uda jadi kalau selaku memang CEO. Butuh apa gitu penjelasan lebih lanjut, nanti insya Allah bisa saya jelaskan. Dan mungkin kedepannya kita juga ada kok CEO, ya udah ya, Asep ya udah ya, mungkin yang akan lebih menghandle ke depannya, karena juga Uda dan Uni kita mau lanjutin pendidikan kita, udah mau juga lanjut S2 ya udah ya, dan Uni juga mau lanjut pendidikan juga, jadi mungkin akan dibantu sama co-CEO Kicik seperti itu, Asep. Iya. Nggak ada AA-nya di sini, nanti deh kapan-kapan kita undang. Oke. Alhamdulillah banget, pokoknya hari ini pemaparannya jelas banget, lengkap banget. Nah semoga nih bagi yang nonton juga insya Allah bisa bisa dimengerti juga, dan makasih banyak udah nonton dari awal sampai akhir. Nah kita akhiri sharing-sharing kita mengenai kupas tuntas mengenai PO Kicix hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.